Langit di atas desa Warujati menggantung rendah, seolah enggan memberi cahaya lebih dari sekadar pantulan muram mentari. Rumah-rumah kayu berjajar tak rapi, sebagian miring, sebagian lain nyaris rata tanah. Di salah satu ujung desa yang menghadap lereng Bukit Seribu Bayangan, berdiri rumah kecil berpagar bambu yang mulai lapuk. Dindingnya berjamur, pintunya sering macet ketika angin menampar sore. Di dalam rumah itu, Budi duduk memandangi setumpuk kertas yang tak pernah berkurang jumlahnya. Tagihan dari koperasi, cicilan pupuk, dan surat peringatan dari tengkulak. Tangannya kotor oleh bekas tanah basah yang belum sempat dibersihkan setelah kembali dari sawah yang tak lagi menghasilkan apa-apa sejak musim kemarau panjang 2 tahun lalu. Di dapur, Sari meremas sisa beras dalam toples kaca. Suaranya menggema pelan saat butir terakhir jatuh ke dasar panci. Ia tidak berkata apa-apa. Tak ada yang perlu dijelaskan. Bau anyir dari sisa ikan asin kemarin masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma daun singkong rebus yang baru dihangatkan ulang untuk ketiga kalinya minggu ini. Malam tiba tanpa aba-aba. Budi duduk di beranda, tak jauh dari lilin kecil yang dipancang di kaleng bekas susu. Cahaya temaramnya membentuk bayangan samar di tanah. Seorang pria bertubuh tambun menghampiri dari arah jalan setapak. Langkahnya berat, kain sarungnya menyeret kerikil. Wajahnya akrab, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Namanya Pak Wiryo, dulunya petani biasa, kini pemilik toko pupuk, dan 2 hektar kebun kopi. Ia tidak menawarkan pinjaman, tidak juga menyebut angka atau janji. Hanya duduk di dingklik bambu, menyalakan rokok linting, lalu bercerita tentang seseorang yang pernah ke bukit itu. Tentang bulan purnama dan keberuntungan, tentang janji yang harus dibayar, tapi tak pernah dijelaskan dengan kata utuh. Budi tidak bertanya, ia hanya mendengarkan. Malam berikutnya, 2 tetangga lain berbicara soal hal yang serupa, tentang perubahan hidup yang datang tiba-tiba setelah perjalanan ke atas bukit, tentang seseorang yang dulu menggelandang di pasar kini membangun kios permanen. Semua kisah mengambang, tapi menyebar cepat. Seperti uap di dapur sempit, tak terlihat jelas, tapi terasa. Sari mulai curiga saat Budi pulang lebih malam dari biasa. Bajunya tercium seperti kayu bakar yang terbakar tidak sempurna. Ia tidak menatap mata istrinya saat makan malam, tidak juga ketika mereka tidur di dipan bambu yang sama. Di suatu sore, Sari menemukannya berdiri di tepi ladang, memandangi lereng bukit yang menjulang gelap di kejauhan. Angin di sana tidak bergerak. Pohon-pohon seperti diam, membentuk garis patah yang membentengi langit. Beberapa hari kemudian, Sari menemukan uang baru dalam kaleng tempat mereka biasa menyimpan kunci pintu. Budi hanya berkata ada yang membayar hutangnya, tapi nama pemberi uang itu tak pernah disebutkan. Sejak itu, malam-malam jadi lebih dingin. Suara binatang malam terdengar aneh, dan setiap kali Sari memandang ke arah bukit dari jendela dapur, ia merasa seperti ada yang memandang balik, dari balik pepohonan gelap di sana. Tanah di sekitar ladang belakang mulai retak-retak. Garis-garis kering itu menjalar hingga ke bawah pangkal pohon pisang yang tak lagi tumbuh sejak musim lalu. Budi berdiri lama di sana. Tangannya menggenggam sesuatu yang dililit kain hitam. Benda itu berdenyut pelan seperti menyimpan panas dari dalam. Tak ada suara kecuali gesekan samar dari ranting kering yang diseret angin rendah. Dari balik pohon jati yang jaraknya tak seberapa jauh, sepasang mata mengintai dalam diam. Sari tidak bersuara. Ia tahu bahwa langkah kaki Budi menuju ke arah yang tak semestinya. Langkah yang tidak wajar bagi seorang lelaki yang biasanya takut pada malam dan jalanan tanpa penerangan. Di atas langit, bulan menggantung sempurna, bulat, penuh, tidak bersinar terang, tapi cukup untuk menampakkan jalur tanah menanjak ke arah lereng bukit. Udara di sekitarnya tidak bergerak, seperti ada sesuatu yang menahan pergerakan angin agar tidak mengganggu jalannya upacara yang tak dinamakan. Di batas tanah yang jarang dilalui warga, tepat di bawah pohon randu tua yang tumbuh miring, Budi berhenti. Ia membuka kain hitam yang digenggamnya dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti boneka jerami kecil, diikat dengan tali dari serat ijuk. Bagian wajahnya tak berwujud jelas, hanya bekas terbakar di permukaannya. Ia meletakkannya di tanah, menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada doa, tidak ada mantra,
Hanya desah panjang dari mulutnya, seperti melepaskan beban yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Lalu tanah di bawah boneka itu bergerak pelan. Bukan seperti gempa, bukan pula seperti hewan menggali, tapi seperti tanah yang ditarik dari bawah, tenang, pasti, dan tidak berbunyi. Boneka itu lenyap, seolah disedot oleh sesuatu yang lapar, sesuatu yang sudah menunggu sejak lama. Di kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar satu kali, lalu hening. Kabut mulai merambat dari arah bukit, turun perlahan seperti tangan tak kasat mata yang menyapu daratan. Tidak tebal, tapi cukup untuk membuat jarak pandang mengecil. Cahaya bulan jadi buram. Budi berbalik, langkahnya lebih ringan dari sebelumnya. Namun dari kejauhan, dari arah tempat boneka itu lenyap, muncul suara halus seperti bisikan, atau desahan, atau mungkin erangan pendek. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya tidak bisa melupakannya. Saat ia sampai di rumah, semua lampu minyak padam. Lilin-lilin meleleh habis tanpa sebab. Sari duduk di depan pintu, menatap lantai tanpa berkedip. Di depannya, sepotong kain yang sama dengan yang dibawa Budi, tapi ini basah oleh tanah dan darah kering yang menggumpal di ujungnya. Ia tidak bertanya dari mana asalnya. Keesokan paginya, kabar menyebar bahwa Pak Darmin, tetangga yang tinggal paling dekat dengan lereng bukit, ditemukan tewas di gubuk sawahnya. Lehernya tergantung pada tambang tua, tubuhnya membiru, tapi tanah di bawahnya bersih. Tidak ada bekas jeratan atau perlawanan. Wajahnya tampak seperti menahan senyum yang dipaksakan, dengan mata terbuka mengarah ke langit. Tak ada warga yang berani mengangkat jenazahnya hingga siang. Sementara itu, ladang milik Budi yang selama ini mati kering, mulai tumbuh tunas muda, segar, hijau, dan anehnya tidak berasal dari benih yang pernah ditanam. Tunas-tunas hijau itu tidak berhenti tumbuh. Mereka menjalar cepat di sepanjang batas ladang, mendesak tanaman lama yang bahkan belum sempat bertunas ulang. Daunnya berbentuk aneh, oval memanjang dengan garis tengah seperti pembuluh darah yang nyata, berkilat lembab meski tak pernah disiram. Dalam 2 hari, sebagian ladang berubah seperti lahan yang hidup dari dalam, seolah tanahnya memiliki kehendak sendiri. Sari menyentuh salah satu bunga yang merekah lebih awal. Warnanya merah gelap dengan bagian tengah yang menyerupai celah luka. Aroma anyir menyelinap perlahan ke hidungnya. Samar, namun meninggalkan rasa logam di lidah. Saat jari telunjuknya menyentuh mahkota bunga, kelopak itu seakan mengatup lembut, seperti menyambut kulit manusia yang belum pernah disentuhnya. Ia menarik tangannya pelan, lalu menatap ke arah bukit. Kabut belum sepenuhnya hilang sejak kejadian di ladang. Meski matahari sudah tinggi, bagian utara tanah mereka terus diselimuti kabut tipis yang tak menetes, tak bergeser, hanya melayang rendah dan diam. Budi duduk di dalam rumah, menatap sehelai kertas lusuh yang dilipat 2. Tidak ada tulisan, tidak ada cap, hanya bekas noda tua yang membentuk pola samar seperti jemari menggenggam erat di malam basah. Ia memandangi kertas itu seperti sedang mencoba mengingat sesuatu, bukan kejadian, melainkan janji. Sesuatu yang pernah diucapkan, mungkin secara terpaksa, mungkin karena putus asa. Di luar, seorang anak kecil berdiri di batas tanah. Ia tak dikenali, bajunya kebesaran dan sobek di bagian punggung. Anak itu berdiri menghadap rumah, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap. Sari yang melihatnya dari jendela tidak segera membuka pintu. Ia tahu, anak itu bukan milik siapa-siapa di desa. Tidak ada suara ibu yang mencarinya. Tidak ada jejak kaki di jalan setapak yang menuju ke sana. Hanya sepasang mata hitam, polos tapi dalam, menunggu seperti tahu bahwa seseorang dari dalam harus datang keluar. Budi tak beranjak. Ia tahu anak itu bukan datang sendiri. Ia adalah pertanda, pembawa pesan dari sesuatu yang menuntut ditepati. Saat langit mulai bergeser merah, bunga-bunga itu mulai mengeluarkan suara lirih. Bukan desis, bukan pula suara serangga, tapi seperti tarikan napas dari batang yang merintih pelan. Suara yang tak seharusnya keluar dari tanaman. Suara yang seperti meniru rasa sakit. Malam menjelang, dan kabut turun lebih pekat. Di antara gelap dan asap putih itu, tampak sosok berdiri di sisi pohon pisang,
Bayangannya tegak tapi tidak berwujud jelas. Ia tidak masuk ke rumah, tidak pula bergerak, hanya berdiri dan menunggu, seperti janji yang belum lunas. Diam, tapi membebani udara di setiap sudut ruang. Tak seorang pun tidur malam itu. Kabut menempel di kaca jendela seperti embun yang enggan menguap. Sari masih berdiri mematung di balik tirai, menatap ke arah tempat anak kecil itu berdiri. Namun saat ia berkedip, sosok mungil itu telah lenyap, digantikan oleh jejak lumpur kecil yang mengarah ke kebun pisang. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada langkah menjauh, hanya tanda-tanda basah seperti ada sesuatu yang merayap kembali ke dalam tanah. Budi membuka laci tua di ruang belakang. Di dalamnya tergolek sebilah pisau sembelih usang dengan gagang kayu retak. Ia mengambilnya tanpa ragu. Matanya kosong seperti tubuhnya hanya dikemudikan oleh sesuatu yang lain. Dari kandang bambu yang dipenuhi jerami tua, ia mengangkat seekor ayam jantan hitam dengan sorot mata liar. Ayam itu memberontak, mengeluarkan suara parau, bukan seperti ayam biasa, lebih seperti erangan. Di bawah pohon kemuning yang tumbuh miring di sisi timur rumah, Budi duduk bersila. Ia letakkan ayam itu di tanah dan mengarahkan pisau ke tenggorokannya. Ujung mata pisau bergetar. Sekali tebas, kepala ayam terlepas dan darah muncrat ke tanah kering. Tapi darah itu tidak meresap. Ia menggumpal, kental dan hitam, menggeliat seperti cacing yang hidup dalam luka. Tanah tidak menelannya. Darah itu justru mengalir memutar, membentuk garis melingkar aneh, dan berhenti tepat di kaki Budi. Lingkaran itu diam, lalu retak dari dalam seperti tanah yang dihantam sesuatu dari bawah. Sari keluar sambil membawa mangkuk tanah liat. Matanya sembab, tapi bukan karena tangis. Ia seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan, meski tidak mengerti mengapa. Di dalam mangkuk itu, ada skepal rambutnya sendiri, sejumput tanah dari bawah ranjang, dan sepotong kuku kaki yang ia potong semalam tanpa sadar. Ia mencampurkannya dengan darah ayam yang tak juga mengering. Adukannya lambat dan berat seperti mencampur daging hidup. Di belakang mereka, suara pintu rumah berderit meski tidak ada angin. Sesosok perempuan berdiri di ambang gelap. Bukan Sari, bukan siapapun yang pernah mereka kenal. Kulitnya pucat kehijauan, rambutnya panjang seperti akar beringin, dan matanya tak memiliki bagian putih. Semuanya hitam, seperti dua lubang yang tak berujung. Ia tak bersuara, hanya mengangkat tangan ke arah kabut. Kabut itu menjulur cepat, seperti selembar kain basah yang dilempar ke seluruh halaman. Bunga-bunga aneh di ladang langsung layu bersamaan. Tapi dari tengah-tengahnya muncul batang baru yang lebih besar, seperti tulang menjebol tanah. Dalam sekejap, suara rintih kembali terdengar, kini lebih dekat dan lebih banyak, bukan dari tanaman, tapi dari tanah di bawah kaki mereka. Budi menggenggam mangkuk itu, lalu menumpahkannya ke lubang yang retak di tengah lingkaran darah. Tanah berdenyut, sesuatu dari dalam bergerak seperti ingin keluar. Uap tipis beracun menyusup ke hidung, membuat Sari muntah darah. Tapi suara itu berhenti. Kabut mengerut. Sosok perempuan itu menghilang seolah dilipat ke dalam kegelapan sendiri. Tapi tidak ada kelegaan. Karena di kejauhan, terdengar suara ayam lain berkokok, meski mereka hanya punya satu ayam. Dan suara itu berasal dari atas bukit. Darah di tanah masih belum kering, dan tidak akan pernah kering. Langit di atas bukit tampak seperti kulit luka yang belum sembuh, merah gelap dan bergaris retakan ungu. Budi menggenggam pisau berlumur darah kering, meski tangannya sendiri telah melepuh karena hawa panas yang muncul dari tanah retak itu. Sari berjalan di belakangnya, memeluk perut yang tiba-tiba mengeras dingin, seolah rahimnya menyimpan sesuatu yang bukan darahnya sendiri. Mereka tidak tahu mengapa kaki mereka membawa naik ke bukit, tapi setiap langkah seperti ditarik oleh janji yang belum lunas. Semak berduri mencambuk kulit mereka. Ranting kering menjuntai seperti tangan-tangan kecil yang mencoba mencegah mereka mendekat. Di puncak bukit, tanah merekah tanpa alasan. Tidak ada galian, tidak ada alat, tidak ada bekas cangkul. Namun lubang itu menganga seperti luka lama yang membuka sendiri. Tanah di sekitarnya tidak terpencar. Tidak ada yang terusik kecuali satu hal. Batu nisan tanpa nama yang tertancap miring, diselimuti lumut dan rambut panjang yang menempel kaku seperti tali basah.
Sari berlutut. Matanya membelalak pada bentuk tubuh kecil yang setengah tertimbun di dalam lubang itu. Bukan kerangka, bukan juga mayat. Anak perempuan itu utuh, dengan mata terbuka, memandangi langit meski dadanya tak bergerak. Bajunya masih basah seperti baru saja ditenggelamkan. Tangan mungil itu menggenggam sesuatu. Budi meraihnya, sebuah cincin kawin, persis seperti milik Sari. Tapi cincin itu memiliki retakan yang sama dengan yang pernah mereka buang ke dasar sumur bertahun lalu, saat mereka berikrar menutup masa lalu yang tak boleh kembali. Tanpa aba-aba, anak itu mengedip. Tubuhnya terangkat pelan, bukan karena bergerak sendiri, melainkan seolah ada sesuatu di bawah tanah yang menolaknya untuk terus diam. Urat-urat di sekitarnya memucat, berubah membiru dan membengkak seperti akar yang menyedot kotoran dari bumi. Suara dari dalam lubang menyusul, bukan tangisan, bukan rintihan, melainkan bisikan serempak dari mulut yang tak terlihat, menyebut nama mereka berulang-ulang, seakan mengingatkan utang yang belum dibayar. Budi mencoba mundur, tapi tanah mencengkeram kakinya seperti tangan-tangan licin. Sari berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya dikunci rasa bersalah yang lebih berat dari dosa. Air matanya meleleh, tapi warnanya hitam seperti oli panas. Sosok anak itu melayang perlahan. Matanya yang kosong memantulkan wajah Sari dengan rambut beruban dan luka lama yang dulu disembunyikan. Dari sela bibir mungilnya, keluarlah suara retak yang tidak seharusnya bisa diucapkan oleh anak-anak. Ada yang kau buang, tapi belum kau bayar. Langit di atas mereka mendadak redup seperti kelopak mata yang menutup. Batu nisan retak dari tengah, dan darah mulai merembes keluar bukan dari tanah, tapi dari akar-akar di sekitarnya. Bukit itu bukan tempat pemakaman biasa. Ia adalah wadah untuk tumbal-tumbal yang dipaksa diam oleh janji. Dan kini salah satu dari mereka telah bangun. Angin yang tadinya hanya membawa bau busuk kini terasa seperti napas hangus dari sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Akar-akar di sekitar bukit bergerak pelan, menyentuh kulit kaki mereka seperti jari-jari yang ingin memastikan bahwa pengorbanan kali ini tidak akan gagal lagi. Tubuh mungil itu berdiri diam di antara mereka, seolah menunggu. Tapi bukan tatapan mata kosongnya yang membuat Budi gemetar, melainkan bayangan samar yang mengikuti di belakangnya. Sesuatu yang kecil, nyaris tak terlihat. Sepasang kaki bayi, berjalan tanpa tubuh, melangkah perlahan di atas tanah lembab tanpa meninggalkan jejak. Langkah itu terdengar jelas. Tidak ada tanah yang bergeser, tidak ada jejak yang tertinggal. Tapi suara itu nyata, semakin dekat, dan setiap langkah membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sari mencoba berbalik, tapi tubuhnya berat seperti terikat beban besi. Mulutnya membeku, dan matanya hanya mampu melihat apa yang tidak ingin ia lihat. Bayangan kecil itu mendekat ke arahnya, lalu berhenti di bawah perutnya sendiri. Ada denyut dari dalam rahimnya. Bukan gerakan bayi, tapi dorongan liar seperti sesuatu yang ingin menggali jalan keluar dengan kuku. Ia memegangi perutnya sambil terhuyung, dan samar terdengar suara tawa kecil, pecah seperti kaca retak dalam pikirannya. Budi berusaha mendekat, tapi langkahnya justru membawanya semakin jauh. Bukit itu memelintir ruang seperti ilusi dalam mimpi buruk. Di sekelilingnya, pohon-pohon mati mendadak tumbuh cepat. Batangnya menjulur seperti urat nadi, menjebaknya dalam labirin akar dan bayangan. Dari celah-celah tanah, tangan-tangan kecil mulai muncul. Bukan mayat, tapi bentuk-bentuk tak lengkap. Jari-jari mungil, kuku-kuku yang belum terbentuk, daging basah yang masih segar tapi tidak pernah hidup. Mereka mencakar tanah, mencakar langit, dan mencakar satu sama lain, seolah berebut untuk dilahirkan dari tanah terkutuk itu. Tiba-tiba, suara itu datang, seperti bisikan dari balik perut sendiri. Aku yang kau pilih untuk tidak lahir. Sari menjerit dalam diam, karena suara itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam tubuhnya. Perutnya membesar dalam hitungan detik, lalu mengempis seperti disedot dari dalam. Ia jatuh berlutut, napasnya tercekik, dan dari antara pahanya, air merah mengalir tanpa henti, seperti sungai kecil yang membawa janji yang telah dipenuhi setengah hati. Langkah-langkah itu kini berputar mengelilingi mereka. Di depan batu nisan yang masih meneteskan darah,
Anak perempuan itu tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya bisa dilakukan oleh anak-anak. Bibirnya menghitam, dan giginya tumbuh tak seragam, seperti sisa-sisa sesuatu yang telah dikunyah terlalu lama. Satu kata terdengar, keluar dari mulut yang kini dipenuhi darah beku. Sari tidak bisa bergerak, Budi tidak bisa melihat jalan keluar, dan bukit itu tidak lagi sekadar tempat. Ia telah menjadi rahim, menampung tumbal demi tumbal, janji demi janji, untuk dilahirkan kembali dalam bentuk kutukan yang lebih sempurna. Tanah di bawah tubuh Sari mulai merekah, seolah menolak keberadaan manusia yang telah gagal menepati sumpah. Darah yang mengalir dari antara pahanya membentuk pola-pola aneh di tanah, seperti tulisan purba yang tak pernah dimaksudkan untuk dibaca kembali. Aroma besi dan tanah basah menyatu dengan kabut pekat yang menyelubungi bukit, menyesakkan dada, membuat setiap helaan napas terasa seperti menelan bara. Tubuh Budi gemetar bukan karena dingin, tapi karena ia mulai menyadari bahwa semua ini bukan sekadar hukuman, melainkan penggenapan. Ia telah membuka pintu yang seharusnya dikunci selamanya. Anak perempuan itu berdiri di tepi lubang, menatap ke bawah tempat Sari terbaring. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya meregang, matanya menyatu hingga menjadi rongga gelap tak berbentuk. Dari mulutnya, suara-suara mulai bermunculan, bukan dari pita suaranya, tapi dari entitas-entitas lain yang berbicara bersamaan lewat rongga tubuhnya. Suara tangis, erangan bayi, jeritan perempuan, dan napas orang sekarat. Semuanya bercampur menjadi satu nyanyian kutuk yang tak mungkin dibungkam. Lubang di tanah kini menganga seperti mulut raksasa. Akar-akar menjulur keluar, menyentuh tubuh Sari yang setengah sadar, menyeretnya perlahan ke dalam rongga hitam itu. Seperti tarikan dari sesuatu yang mengklaim kembali apa yang dulu ditinggalkan. Budi berlari, tapi tanah menolaknya. Setiap langkahnya membawa tubuhnya semakin dalam, seolah bukit itu menyerapnya sedikit demi sedikit. Di tengah jeritannya sendiri, ia mendengar suara bayi, bukan dari kejauhan, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Suara itu menirukan napasnya, memalsukan degup jantungnya, mengambil alih perlahan. Sari menatap Budi sekali lagi, dan di matanya tak ada lagi rasa bersalah. Yang tersisa hanya keikhlasan putus asa. Ia tahu ini tidak bisa dicegah. Anak yang dulu mereka buang bukan lagi roh gentayangan. Ia telah menjelma tempat ini. Bukit ini adalah rahimnya, adalah tubuhnya, adalah kutukan yang diberi bentuk. Tubuh Sari tenggelam seluruhnya. Tanah menutup rapat, menyisakan hanya satu bisikan yang terdengar pelan dari dalam rongga tanah. Akan selalu ada janji baru. Budi tidak sempat menjawab. Dari balik punggungnya, sesuatu mulai tumbuh. Tangan mungil menembus kulit punggungnya, seperti akar kecil yang mencari cahaya. Tangannya sendiri mulai layu, membiru, lalu hancur menjadi serpihan. Tubuhnya membungkuk, membusuk perlahan, hingga ia menjadi bagian dari akar-akar itu, terjerat, diam, dan ditanam hidup-hidup dalam nisan yang tidak akan pernah bisa ditulis. Bukit itu tetap sunyi, tapi tanahnya kini berdenyut pelan, seperti jantung yang baru mulai berdetak. Pohon-pohon mati di sekitarnya tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya, dan kabut yang menggantung kini membawa aroma darah segar. Tak ada yang akan mencurigai apapun dari kejauhan. Hanya satu batu nisan kecil di atas puncak bukit itu, tanpa nama, tanpa tanggal, tanpa doa. Di bawahnya, akar menjalar, menyusu pada darah-darah lama dan janji-janji baru yang akan datang. Sebab setiap janji yang pernah dilanggar akan selalu menuntut tubuh pengganti. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah perjalanan mencekam dari janji yang tak ditepati, pengorbanan yang berbalik menjadi kutukan, dan cinta yang gagal menjadi keselamatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kehadiran dan perhatian Anda adalah semangat yang tak ternilai bagi setiap kisah yang lahir dari kegelapan imajinasi. Dari kisah tumbal janji Bukit Keramat ini, kita belajar bahwa janji bukan sekadar kata-kata, melainkan ikatan tak kasat mata yang mengikat jiwa. Ketika janji itu dilanggar, bukan hanya kepercayaan yang hancur, tetapi juga takdir yang berubah. Maka berhati-hatilah dalam berjanji, terutama kepada yang tak punya suara untuk menuntut.
Sebab semesta punya caranya sendiri untuk menagih. Satu janji yang diingkari bisa menjadi tumbal bagi generasi yang tak bersalah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada dan jangan abaikan bisikan dari tempat yang kau kira telah lama diam.